خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر الفقيه المقدم محمد بن علي وعلي وجميع سادات علي وعلي وصول وفروعهم وإلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa nasta'inuhu isti'anatan taliqu bi kamalihi wa nastahdihi hidayata man aqarra bi 'azamatihi wa jalalihi. Thumma nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bi haqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Walal musannifu rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu wa ardah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum. Ruknu al-awwalu an-niyatu mahalluha al-qalbu wa talaffudhu biha sunnatun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam teriring kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa menegakkan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Kita sampai ke pembahasan rukun pertama salat, yaitu niat. Sebelum saya bacakan kitab yang biasa kita baca, kami uraikan secara singkat bab tentang niat. Niat sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, di dalam mazhab Hanafi wa mazhab Hambali, niat sebagai syarat di dalam solat. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, niat adalah rukun solat. Dan juga satu riwayat dari mazhab Maliki. Yang menjadi landasan atau pijakan hukum dari hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang lahir tahun 194 wafat 256 Hijriah. Juga diriwayatkan hadis ini oleh Imam Muslim di dalam sahihnya yang dilahirkan pada tahun 204 wafat 261 Hijriah dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu warḍah. Beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Al-Imam Nawawi yang dilahirkan tahun 631 Hijriah wafat 676 Hijriah, ketika memberikan penjelasan terkait hadis tersebut, beliau menyatakan makna dari innama
innamal a'malu binniyat, artinya innama sihhatul a'mali binniyat, yang artinya sahnya amal hanya dengan niat, sehingga niat diwajibkan di dalam beberapa ibadah ya. Lafaz innama sebagaimana yang diketahui di dalam bahasa Arab disebut dengan al-hasr, yaitu hanya, sehingga para ulama ketika mengartikan innama sihhatul a'mali binniyat, artinya sahnya amal itu hanya dengan niat, artinya harus dengan niat, sehingga diwajibkan. Dan niat ini di dalam sholat, di dalam puasa, di dalam zakat, itu semuanya diwajibkan. Ibadah haji dan umroh juga wajib. Hadis ini juga disebutkan sebagai golbul hadis, jantungnya hadis, karena begitu pentingnya kedudukan hadis tersebut. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada diistilahkan golbul Quran, jantungnya Al-Quran. Jantungnya Al-Quran surat Yasin. Dalam riwayat dinyatakan likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani suratu Yasin. Segala sesuatu memiliki jantung, dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Jantungnya hadis innamal a'malu binniyat ya. Dan urgensi dari hadis ini di dalam Islam sangat penting, sehingga Al-Imam Syafi'i rahimahullah yang lahir tahun 150 Hijriah wafat 204 Hijriah, beliau menyatakan hadzal haditsu yadkhulu fi 70 baban min abwabil fiqh. Hadis tentang niat tersebut masuk ke dalam 70 bab pembahasan ilmu fikih. 70 bab pembahasan ilmu fikih. Wa fir riwayah, dalam satu riwayat disebutkan niatul mu'mini khairun min amalih, niatnya orang beriman lebih baik dari amalnya. Apa maksud dari hadis tersebut? Niat orang beriman lebih baik dari amalnya, sebab al-amal dunan niat la yuqbal. Kita beramal tanpa niat, amalan kita tidak diterima oleh Allah. Apapun amalannya, mau sholat, mau puasa, mau zakat, kalau gak ada niat, gak diterima oleh Allah. Tapi berbeda dengan niat, an-niyat dunal amal tuqbal. Niat tanpa amal diterima oleh Allah dengan syarat ada uzur. Ya, itu perbedaan kenapa Nabi katakan niat orang beriman lebih baik dari amal, sebab amal tanpa niat tidak diterima, tapi niat tanpa amal diterima dengan syarat ada uzur. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan contoh dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang lahir tahun 215 Hijriah wafat 303 Hijriah. Nabi bersabda, man ata firasyah wa huwa yanwi an yaguma yusalli minal lail faghalabat ainah hatta asbahah kutiba lahu manawa wa kana naumuhu sadaqatan alaihi min rabbih azza wa jalla, yang artinya siapa yang mendatangi tempat tidurnya kemudian dia berniat nanti malam mau bangun sholat malam, ternyata ngantuk, dia ketiduran, waktu malamnya lewat, dia bangunnya bertepatan dengan waktu subuh. Artinya amalan sholat malam tidak sempat dilakukan, tapi berhubung di awal tadi
Sebelum dia tidur, dia sudah berniat bahwa nanti malam saya mau bangun sholat malam. Nabi katakan apa? Dicatat dia telah melaksanakan sholat malam. Dan tidurnya terhitung sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang tadi Nabi katakan, niat orang beriman lebih baik dari amal. Artinya ketika dia berniat untuk melakukan satu amal baik, tapi ternyata ada halangan, tidak disengaja, amalan tersebut tetap tercatat sebagai amalan yang telah dia lakukan. Pahalanya sama, tidak kurang tidak lebih. Nah, dan niat kita diajarkan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di setiap kita harus meminta kepada Allah dan berniat agar Allah wafatkan kita dalam keadaan syahid. Kita yakini bahwa di akhir zaman nanti muncul satu sosok manusia yang diberikan gelar Al-Imam Mahdi. Niat jihad itu harus ada. Satu saat kalau ada panggilan dari Imam Mahdi, sedangkan kita mampu, maka hukumnya wajib. Makanya Nabi ajarkan, ya, Nabi ajarkan bahwa kita harus meminta kepada Allah syahadah, siap untuk jihad fisabilillah di akhir zaman jika ada panggilan dari Imam Mahdi, dan itu mampu. Nah, sekarang sudah terlihat bagaimana Suriah sekarang, ya. Kita lihat di berita, ya. Itu sudah ribuan tahun yang lalu Nabi sudah katakan dalam hadis, la taqumu sa'ah hatta yanzila rum bil wabiq, kata Nabi. Hari kiamat tidak akan terjadi kecuali wabiq. Wabiq itu wilayah Suriah, ya, negara Suriah. Kata Nabi, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali negara Suriah itu dikuasai oleh orang-orang Romawi, kata Nabi Muhammad SAW. Sekarang sudah mulai terlihat, ya, mulai terlihat. Cuma ini kalau dikaji nanti salah paham. Padahal kasusnya itu banyak berbeda dengan berita yang ada. Ya, kasusnya itu berbeda dengan berita yang ada. Tidak semua berita yang sampai kepada kita benar. Begitu juga tidak semuanya salah, ya. Nah, tapi hadis ini sudah disabdakan oleh Nabi bahwa hari kiamat tidak akan terjadi kecuali negara Suriah atau ibu kotanya Damaskus itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Itu Rom, kata Nabi SAW. Nah, ini sudah disabdakan oleh Rasul SAW. Nah, makanya Nabi katakan, man sa'alallaha asy-syahadata bisidqin ballagallahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Siapa yang meminta kepada Allah agar ia wafat dalam keadaan syahid dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan menyampaikan derajatnya di hari kiamat atau di akhirat sama dengan derajat para syuhada walaupun ia wafat di atas tempat tidur, kata Rasulullah SAW. Kok bisa dia dapat pangkat itu? Karena niat dia, permohonan dan niat. Dan Nabi pernah menyatakan, paling banyaknya para syuhada dari umatku mereka yang wafat di atas tempat tidur, kata Nabi. Aktsaru syuhada'i ummati ashabul furush. Paling banyaknya syuhada dari umatku mereka yang wafat di atas tempat tidur, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kaitannya dengan niat. Jadi bab niat ini sangat penting untuk kita kaji karena berkaitan dengan ibadah kita. Baik. Kemudian dikatakan di sini ada maratibul qasd. Ada tingkatan-tingkatan tujuan termasuk niat di situ. Al-Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Al-Ashbah wa Nadhair beliau mengutip dari Al-Imam Subki, ya, Imam Subki mengatakan kesimpulannya, inna maratibal qasdi khamsun. Tingkatan-tingkatan tujuan itu ada 5, termasuk niat di dalamnya. Yang pertama disebut dengan al-hajiz. Al-hajiz ini adalah bisikan yang halus dalam jiwa kita atau hati kita, disebut dengan al-hajiz. Kemudian tingkatan kedua disebut dengan al-khotir. Al-khotir itu lintasan bisikan di dalam hati.
ya, namanya al-khatir. Nah, ini sebagaimana hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, a'adattu li'ibadis sholihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Kata Allah Ta'ala, aku siapkan kenikmatan yang istimewa bagi hamba-hambaku yang soleh. Kenikmatan yang mata itu tidak pernah melihatnya dan telinga tidak pernah mendengarnya, dan lintasan, di situ Allah katakan dengan lafaz khatar, ya, lintasan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Nah, itu tingkatan kedua, namanya al-khatir. Dan luar biasa, Sayyiduna Syekh Abdul Qadir Al-Kailani atau Al-Jailani yang lahir tahun 470 Hijriah, wafat 561 Hijriah, beliau menerangkan ya tentang khatir tadi secara terperinci di dalam kitab Futuhul Ghaib. Jadi lintasan-lintasan bisikan hati itu ada yang bersumber dari syaitan, disebut dengan al-khatiru syaitan. Ada juga lintasan itu sumbernya dari nafsu, disebut dengan al-khatir an-nafsi. Ada juga lintasan bisikan hati itu bersumber dari malaikat, al-khatir al-malaki. Ada juga lintasan hati itu bersumber dari Allah Ta'ala, disebut dengan al-khatir ar-rabbi, dan seterusnya beliau bahas secara terperinci. Ya, tentunya lintasan bisikan hati yang bersumber dari syaitan dan dari nafsu pasti yang tidak baik. Kalau ada lintasan hati yang isinya lintasan itu kebaikan, pasti itu bersumber dari Allah dan juga dari malaikat. Itu dijelaskan dengan luar biasa oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kalau kita ingin tahu lebih luas, baca kitab beliau berjudul Futuhul Ghaib. Kemudian naik lagi ke level ketiga, ya, disebut dengan hadithun nafs, obrolan jiwa atau obrolan hati. Ya, bagaimana kita bisa mendeteksi bahwa ini obrolan hati atau jiwa? Biasanya kalau ada pertentangan perbuatan, ada niatan, bukan niatan, ada lintasan bisikan dalam jiwa kita yang mengajak berbuat buruk, tapi di waktu yang sama ada yang melarang di dalam jiwa kita, jangan melakukan itu tidak baik, sehingga terjadi seperti obrolan. Itu disebut dengan hadithun nafs. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau bersabda di dalam hadisnya, nah, innallaha tazawaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha ma lam ta'mal au taqallam bih. Kata Nabi, sesungguhnya Allah Ta'ala memaafkan semua obrolan hati, ya, yang ada di hati kita. Ada bisikan jahat, kemudian terjadi pertentangan di situ, maka Allah Ta'ala memaafkan itu, dengan catatan bisikan jahat itu belum dilakukan atau belum diucapkan. Nah, itu namanya hadithun nafs. Naik lagi ke level berikut, namanya ham. Ham itu maksud, bermaksud. Ya, bermaksud ini sudah masuk catatan amal, walaupun masih dalam hati. Ya, dikatakan dalam hadis, faman hamma bihasanah, siapa yang bermaksud melakukan satu kebaikan, ya, falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, tapi dia belum lakukan maksudnya itu dalam hatinya, maka Allah telah mencatat baginya satu kebaikan yang sempurna. Ya, dengan catatan tadi ada halangan, ya, dia ingin bermaksud melakukan satu kebaikan tapi ada halangan, ada uzur. Nah, maka tersampaikan maksudnya itu, pahalanya satu kebaikan sempurna, kata Allah Ta'ala, ya, lewat lisannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa in, jika hamma biha wa amilaha katabahallahu indahu asyra hasanatin.
ya, asyra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin kathirah. Kalau yang maksud baik yang sudah dia maksudkan dalam hatinya kemudian dia lakukan, maka Allah mencatat 10 kebaikan, bahkan bisa sampai 700 kali lipat kebaikan, bahkan berlipat-lipat ganda, tidak bisa terhitung. Itu. Di situ kan Nabi menggunakan kata hamma, bermaksud, ya, bermaksud sudah tercatat. Naik level yang terakhir disebut dengan al-azm. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, atau sebagian ulama juga menyatakan an-niyah, niat. Ya, niat ini paling tertinggi. Jadi sudah memantapkan di hati ingin melakukan, sudah bukan lintasan lagi. Ya, jika niat itu baik maka mendapatkan pahala. Jika niat itu buruk maka dia mendapatkan dosa. Jangankan Allah, ya, dalam Al-Quran itu Allah Ta'ala menyatakan innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati, sirra, yang bersifat rahasia, itu Allah tahu. Wa akhfa, bahkan yang belum terlintas dalam hati kita Allah sudah mengetahuinya. Nanti 1 detik ke depan apa yang dia lintas dalam hati sudah diketahui oleh Allah Ta'ala. Dan bukan hanya Allah mengetahui, malaikat pun bisa mengetahui. Dalam kitab Tanwirul Qulub karya Syekh Muhammad Amin Kurdi Naqsyabandi, malaikat mengetahui niat seseorang dari aroma bau yang muncul dari tubuhnya. Itu sumbernya dari niat yang ada dalam hati. Jadi malaikat itu dia mencatat tuh. Dia mengetahui dan mendeteksi kalau aroma dari tubuh seseorang itu mengeluarkan bau minyak kasturi, bau yang wangi, maka dalam hatinya ada niat yang baik, dicatat. Tapi kalau dia mencium dari tubuh seseorang aroma yang busuk, bau yang tidak enak, maka berarti orang itu sedang menyimpan niat yang tidak baik, maka dia catat sebagai dosa. Itu. Jadi kalau niat sudah terhitung, itu sudah terhitung. Sehingga ada fatwa muncul dari Syekh Ali Jum'ah, ya, ulama besar Mesir. Beliau mengatakan al-muslimu la yuhasabu 'alal hajis wa hadithi nafsi wal khatir. Nah, orang muslim tidak dihitung dosa kalau bisikan dalam hatinya masih dalam level hajis tadi, ya, bisikan halus. Artinya bisikan halus yang jahat itu tidak tercatat dosa. Atau level kedua, lintasan bisikan jahat, tidak tercatat dosa. Atau yang ketiga, obrolan hati atau jiwa, itu tidak tercatat dosa. Kenapa tidak tercatat dosa? Sebab hal itu di luar kemampuan kita. Kita gak mampu. Kalau seperti itu dihitung dosa, selesai kita. Ya, setiap hari dosa itu akan kita lakukan setiap saat, setiap menitnya. Ini di luar kemampuan kita. Sehingga yang dihitung mulai tercatat sebagai amalan hati yang dihitung dosa atau dihitung pahala ketika dia sudah sampai level ham tadi, bermaksud, atau al-azm, bertekad, atau yang paling tertinggi namanya an-niat. Itu. Nah, Al-Habib Abdullah Haddad, Imam Haddad, ya, beliau mengatakan dalam satu maqalah beliau dalam kitab hikam beliau, rubba qalilin katharathu niyat wa rubba kathirin qallalathu niyat. Ada kalanya amalan yang sedikit tapi sebab niat baiknya banyak, pahalanya menjadi banyak. Ada kalanya amalannya yang banyak tapi niat yang baik itu sedikit, maka amalan yang banyak pahalanya menjadi sedikit. Tuh. Ada satu kitab ditulis oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi berjudul Kunujus Sa'adah. Diceritakan dalam kitab tersebut, Al-Habib Ali Al-Habsyi pernah mengatakan bahwa di antara kita semua yang hadir pada waktu itu ada kalangan para ulama, ada ahli ibadah, ya, ada para santri. Beliau katakan di hadapan mereka,
Kita semua ini, mau ulamanya, mau santrinya, mau ahli ibadahnya, kita punya pahala kalah dengan kawan saya ini. Dia seorang pedagang, sibuknya di pasar, tapi pahala ibadah beliau lebih banyak daripada kita. Heran para jamaah, kok bisa? Maka Habib Ali mengatakan, coba tanya dia, setiap awal pagi apa yang dilakukan. Jadi beliau selesai sholat tahajud, tradisi beliau punya buku catatan niat. Jadi ditulis rencana satu hari ini, satu hari nanti mau sholat ini, ditulis semua. Nanti mau sedekah, mau ini. Itu penuh dengan amal soleh semua. Ya, perencanaan perbuatan baik sehari penuh. Itu dilakukan setiap selesai tahajud. Nah, tapi realitanya ketika sudah berjalan itu hari, kan tidak mungkin dia bisa melakukan semua itu. Tapi karena sudah berniat sungguh-sungguh, tapi terhalangi oleh uzur, maka semua amal baik itu tercatat pahala, kata Ibnu Ali Habsyi. Berbeda dengan kita, gak ada niat satu hari ini melakukan apa, ya itu yang kita lakukan, itu yang kita dapat pahala. Ya, yang kita lakukan ibadah itu, ya pahalanya segitu aja. Berbeda dengan beliau, sekalipun beliau di pasar sudah ada rencana niat baik semuanya, ada yang terhalangi karena uzur, tapi pahalanya telah dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sebab niat soleh tadi, niat yang baik tadi. Nah, jadi beberapa kasus menunjukkan itu, bahwa ketika seorang bermaksud maka tercatat dalam amalan. Bermaksud baik tercatat kebaikan, bermaksud buruk tercatat keburukan. Itu dalam kitab Al-Jawahir Al-Lu'luwiyah diceritakan ada dua orang saudara tinggal satu rumah, yang satu di lantai atas, yang satu di lantai bawah. Yang tinggal di lantai atas ahli ibadah saudaranya, yang tinggal di lantai bawah saudaranya ahli maksiat. Jadi yang di atas sibuknya ibadah, yang di lantai bawah sibuknya maksiat. Tahu pada satu waktu hatinya itu berbicara, ya, berbicara, itu saudara saya di atas, dia hidupnya luar biasa dalam ketaatan, sedangkan saya saudaranya hidupnya dalam kemaksiatan. Saya ingin jadi kayak dia. Itu baru apa tuh? Hadisun nafs, ya. Ada obrolan. Kalau obrolan itu hadisun nafs itu ada yang diajak ngobrol itu daripada saya nih. Ya, pernah kita rasakan begitu kan? Saya ini begini kurang baik, itu saudara saya dia lebih baik. Kalau saya meninggal dalam keadaan seperti ini, wah bisa su'ul khotimah. Dia meninggal husnul khotimah itu. Setelah itu dia bermaksud, kalau gitu saya mau tobat deh. Masih maksud. Saya mau naik ke atas, mau bertobat di hadapan saudara saya yang ahli ibadah itu, yang orang soleh itu. Ternyata yang di atas juga begitu, ada bisikan. Saudara saya maksiat tuh enak. Semua dilakukan, ya, mau mabuk boleh, zina boleh. Saya ini dari dulu taat, cuma sekali-sekali saya mau coba tuh, ya, kemaksiatan itu. Enak dia yang di bawah itu masih di dalam hati tuh, obrolan itu. Ternyata dia bermaksud, saya mau ke bawah, gabung dengan saudara saya, sama-sama maksiat. Habis itu saya mau tobat. Gitu. Saya mau rasa maksiat tuh enak tidak? Karena sejauh ini saya lihat enak dia bermaksiat di bawah. Ternyata yang ahli ibadah sudah punya maksud untuk melakukan maksiat. Saudaranya yang di lantai bawah sudah punya maksud mau bertobat. Yang kakak turun, yang adik naik, bertemu di tengah-tengah, di tangga itu. Tiba-tiba gempa bumi, ambruk itu rumah, dua-duanya meninggal. Ketika meninggal, malaikat azab dengan malaikat rahmat datang. Malaikat rahmat menarik ruhnya saudara yang soleh itu di atas. Mau dibawa, malaikat azab menarik ruhnya saudara yang soleh yang di atas, yang sudah ada maksud bermaksiat, mau dibawa ke dalam neraka. Sedangkan malaikat rahmat menarik ruh saudaranya yang ahli maksiat tadi ke surga karena sudah ada maksud ingin bertobat kepada Allah Ta'ala. Nah ini amalan hati itu terhitung tuh, ham, ya, itu. Kalau niat levelnya lebih tinggi lagi,
sudah mantap sekali ingin melakukan itu, ya. Itu disebut dengan niat. Nah, di dalam hadis Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Al-Imam Nawawi, Nabi pernah ceritakan, ya, yagzu jaisyun al-Ka'bah. Ada satu kelompok pasukan memiliki rencana ingin menghancurkan Ka'bah. Ini Nabi menceritakan masa depan, karena ini bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Jadi sekelompok pasukan punya niat ingin menghancurkan Ka'bah dengan lafaz yagzu, memerangi, ya. Jaisyun, sekumpulan pasukan. Ternyata belum tiba di Makkah, belum masuk ke Masjidil Haram, dia lewat di satu perkampungan, Allah tenggelamkan semua pasukan itu, termasuk orang-orang yang ada di kampung itu. Padahal orang-orang yang ada di kampung itu tidak ada maksud untuk menghancurkan Ka'bah, tapi memang bertepatan ketika pasukan yang niatnya ingin menghancurkan Ka'bah itu ada di kampung mereka, maka Allah binasakan mereka sekaligus penduduk kampung tersebut. Kemudian istri Nabi bertanya, ya, waktu itu siapa? Sayyidah Aisyah, wahai Rasul, bukankah orang kampung itu mereka tidak ada niat untuk menghancurkan Ka'bah, lantas kenapa mereka juga kena azab? Ya, ala sabil riwayah, ya, ala sabil hikayah. Kata Nabi, ya, azab kalau turun di satu tempat dalam hadis yang lain, itu tidak mengenal itu di situ ada orang soleh kah, ahli maksiat. Pokoknya ketika azab itu turun, kena semua. Nanti kata Nabi di sini, perhatikan, summa yub'atsuna ala niyatihim. Nanti kemudian di hari kiamat mereka dibangkitkan berdasarkan niat-niat mereka. Kalau yang niat-niatnya jahat, ya dia kena azab, dia terhitung dosa. Tapi yang tidak ada niat jahat, maka dia mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala, pengampunan dosa dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ini terkait dengan masalah niat. Kemudian dua kasus ini jadi contoh bahwa alham dan niat itu kedua-duanya dihitung dalam catatan amal. Taib. Kemudian dikatakan di sini, ya, tempatnya niat itu di hati. Mahalluha al-qalbu. Tempat niatnya itu di hati. Dan melafatkan itu sunnah, anjuran. Tujuan melafatkan niat itu untuk menghadirkan niat di dalam hati dan memantapkan niat itu hadir dalam hati. Itu tujuan melafatkan niat. Nah, perkara hati ini sangat sulit, sangat sulit. Di zaman Nabi SAW, sebelum ayat turun, ya, surat Al-Baqarah itu ayat 286, sebelumnya itu ada satu ayat turun, ayat 284 di surat Al-Baqarah, yang dimana sering kita bacakan, wa in tubdu ma fi anfusikum au tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ini ayat ini turun, semua sahabat ketakutan, bahkan ada yang menangis. Kenapa ayat ini ketika turun para sahabat ketakutan, menangis, bahkan di antara mereka, bahkan mereka mendatangi Nabi langsung ketika sudah terima ayat tersebut, bersimpuh di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ayat ini sangat berat, yang artinya jika apa yang kalian tampakkan di dalam diri kalian atau yang kalian sembunyikan di dalam diri kalian, semuanya itu dihisap oleh Allah. Jadi yang kita sembunyikan dalam hati, semuanya dihisap oleh Allah. Pada waktu itu semua jenis bisikan masuk, mau al-hajis masuk, al-khatir masuk, hadithun nafsi masuk, alham juga masuk, an-niat juga masuk. Jadi kalau ada bisikan halus pun tercatat dosa, ada lintasan jahat tercatat dosa. Itu sulit. Begitu takutnya para sahabat, mereka mengatakan, wahai Rasul, ini kalau memang seperti ini, semua yang ada di dalam diri kami dihisap oleh Allah, kami semua celaka, gak ada yang selamat. Ini berat, kami gak mampu memikulnya. Itu rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Nabi diam sesaat, kemudian turun ayat,
Tidak lama setelah itu ya, turun ayat yang Allah Ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan ayat ini turun menghapus hukum yang ayat tadi. Jadi yang tadi 284, ayat 284 yang dimana semua bisikan hati dihisap oleh Allah. Itu berat. Para sahabat mengadu kepada Nabi, turun ayat mengatakan Allah tidak akan memberikan hukum di luar kemampuan manusia. Kalau tadi itu di luar kemampuan kita gak bisa. Gimana cara coba kita untuk menjaga jangan sampai ada lintasan jahat? Gak bisa. Nah, sehingga syariat itu memang disyariatkan oleh Allah sesuai dengan kemampuan manusia, disebut dengan taklif. Gak ada syariat memberatkan atau di luar kemampuan manusia, tidak ada. Semua syariat hukum Allah disesuaikan dengan kemampuan manusia. Nah, ini yang kadang disalahpahami ya. Sering kita dengar bahwa Allah tidak akan memberikan ujian kepada hambanya di luar kemampuan hambanya. Itu kan kalimat sering kita dengar ya. Tapi realitanya banyak orang dapat masalah, ada yang gila. Misalnya kalau itu berarti tidak mampu, itu di luar kemampuannya. Tapi pernyataan yang mengatakan bahwa ketika Allah memberikan ujian kepada seorang hamba, tidak mungkin di luar batas kemampuannya. Kalau memang tidak mungkin di luar batas kemampuannya, lantas kenapa ada yang bunuh diri ketika dapat masalah? Ada yang gila, ada yang stres. Nah, orang stres, orang gila, bunuh diri itu karena tidak mampu memikul beban masalah itu. Nah, ternyata ketika kita kaji maksud bahwa Allah tidak akan membebankan ujian melebihi kemampuan daripada manusia atau hambanya, itu maksudnya adalah beban taklif hukum. Allah tidak akan membebani hukum di luar kemampuan manusia. Tapi kalau masalah ada yang di luar kemampuan manusia, buktinya bisa gila, bisa stres, bisa bunuh diri, dan ini termasuk dosa besar minal kabair. Nah, biasanya orang-orang yang tidak punya kekuatan iman kepada Allah, tidak punya hubungan yang kuat dengan Allah, mereka akan terjerumus dari hal tersebut ketika menghadapi masalah. Tapi dalam satu sisi ada rahmat Allah di situ. Itu bagian daripada ujian. Orang dapat masalah bertubi-tubi, dia bisa gila, dia bisa stres. Di satu sisi itu rahmat dari Allah. Kenapa rahmat? Karena Nabi pernah mengatakan, idza ahabballahu 'abdan ibtalah. Salah satu cara bentuk cintanya Allah kepada hambanya, Allah berikan banyak masalah kepadanya di dunia. Menurut pandangan kita itu tidak baik, tapi belum tentu dalam pandangan Allah itu tidak baik, ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini ayat kita yakini. Bisa jadi segala sesuatu yang kalian tidak suka itu baik bagi kalian, dan bisa jadi segala sesuatu yang kalian senangi itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Jadi konsep mengatakan bahwa Allah tidak akan menguji ya kepada hambanya di luar batas kemampuan hambanya, itu berbicara tentang taklif, bukan tahmil. Tahmil itu beban masalah, tapi taklif beban hukum, itu tidak mungkin di luar kemampuan manusia. Tapi kalau tahmil bisa di luar kemampuan manusia. Buktinya banyak manusia yang stres dan gila. Ya. Tapi tadi saya katakan bisa jadi di situ ada rahmatnya Allah. Kalau orang ini memang baik, dikasih masalah sampai dia bisa stres, bisa gila, masuk kepada qada dan qadarnya Allah. Saya katakan rahmat, kenapa? Karena berbicaranya akhirat. Ada satu riwayat dinukil oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Tanqihul Qaul.
Orang-orang yang hidup di dunia kemudian Allah uji dengan berbagai problem dan masalah. Bahkan ada di antara mereka yang sakit, ada yang stres, ada yang gila. Di hari kiamat Allah datangi mereka dan Allah meminta maaf kepada mereka. Allah datangi dengan kebesarannya, dengan kesuciannya, ya. Allah datangi, kemudian Allah meminta maaf, wahai hambaku, aku minta maaf. Dan hambanya itu waktu itu ketika Allah berkalam kepadanya, dia sudah ada di dalam surga. Sudah ada di dalam surga. Allah mengatakan, saya minta maaf. Dulu kamu hidup di dunia, saya berikan kamu masalah. Saya berikan kamu sakit. Saya jadikan kamu stres dengan masalah. Kamu menjadi gila. Saya minta maaf, tolong maafkan saya. Ini Allah katakan begitu. Nah, hambanya ini karena sudah ada di surga, dia bilang, ya Allah, tidak apa-apa, sekarang saya sudah di surga, saya lupa semua itu, saya maafkan, saya ridho ya Rabb, bahkan ini lebih daripada segala yang saya harapkan, ya. Sekalipun saya dari lahir sampai saya wafat, semuanya itu saya lalui dengan masalah, tapi akhirnya saya di surga, saya ridho. Itu gak ada artinya, itu dia. Kemudian Allah katakan begini, wahai hambaku, kamu sudah maafkan saya? Iya ya Rob, saya maafkan. Bahkan saya ridho ya Rob. Kemudian Allah jawab, kamu tahu tidak kenapa saya berikan kamu ujian dan masalah di dunia? Dia mengatakan, kau lebih mengetahui. Kata Allah, surga yang kau raih ini, saya tahu kamu tidak akan bisa menggapai surga ini lewat ibadahmu, lewat taatmu, lewat sholatmu, lewat zakatmu, lewat amal solehmu. Tapi surga ini yang kau raih saat ini, saya tahu engkau hanya bisa raih dengan sabar, dengan ujian. Kau hanya bisa raih dengan sakitmu, kau hanya bisa raih dengan stresmu, dengan semua hal yang tidak menyenangkan, itulah kamu bisa meraih surga ini. Itu yang saya katakan tadi. Ternyata di balik itu ada rahmat Allah. Allah tahu kalau dia hanya dengan sholat, dia gak bisa dapat surga ini. Dia hanya bisa dapat lewat musibah. Dengan musibah dia dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dimaksud tadi, ya. Jadi pernyataan mengatakan bahwa Allah ketika menguji seorang hamba itu tidak di luar batas kemampuannya, itu maksudnya di dalam masalah ibadah. Itu bukan dalam masalah duniawi yang kita hadapi itu. Nah, ini yang dimaksudkan di dalam keterangan bab niat. Kemudian ulama membahas secara terperinci tentang masalah niat, ya. Di antaranya ada kitab karangan Al-Habib Ali bin Abu Bakar Sakran. Beliau menulis kitabnya Kitabun Niat. Di situ beliau jelaskan tentang masalah-masalah berkaitan dengan niat. Di antaranya masalah-masalah mubah yang hukumnya mubah, tidak ada pahala di situ. Tapi ketika kita berniat baik dalam melakukan perbuatan mubah, maka dia akan menjadi pahala, dia menjadi ibadah. Contohnya makan itu sesuatu yang mubah, kehidupan kita sehari-hari butuh makan. Tapi ketika makan itu kita niatkan, saya niat makan biar saya kuat ibadah, saya niat makan biar nanti bisa saya sholat malam, biar kekuatan ini ada dan saya gunakan untuk amal soleh, saya lakukan untuk amal baik, maka makannya itu terhitung ibadah. Tapi kalau tanpa niat, ya dia hanya perkara yang sehari-hari kita lakukan, ya, kebutuhan kita. Ini semua yang kita lakukan perkara mubah, tapi didasari dengan niat yang baik, maka dia akan naik ke level ibadah. Dan saat itu akan terhitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di sini dikatakan wa waqtuha asna'a takbir. Waktu niat itu di tengah-tengah takbir. Ya, di tengah-tengah takbir. Falau kabbara biduni an yastahdiraha thumma ba'da takbiri nawa fala tan'aqidu salatuhu.
Seandainya dia takbir tanpa menghadirkan niat, kemudian sesudah takbir dia berniat, maka sholatnya itu tidak terlaksana. Jadi dia sudah takbir, tadi dia lupa niat, kemudian dia niat, nggak sah, harus ulang lagi dari awal. Niatnya itu menurut Imam Khatib Syarbini dalam kitab Muqnil Muhtaj, wa yajibu qarnu niyati bitakbir, hukumnya wajib menggandengkan niat dengan takbir. Jadi dari awal takbir itu sudah niat dalam hati, sudah hadir di situ, ya. Kemudian digandengkan sampai selesai takbir, itu pahalanya paling besar, ya. Dalam Zubat dikatakan fasahih niyata qabla al-amali wa'ti biha makrunatan bil awali. Maka perbaikilah niat sebelum amal dan datangilah niat digandengkan dengan awal amal tadi, ya. Wa in tadum hatta balagta akhirah husta ats-tsawaba kamilan fil akhirah. Jika kamu mampu melanggengkan niat dari awal perbuatan ibadah tadi, kamu jaga itu niat, jalan terus sampai akhir dari amal tersebut, maka kau akan meraih pahala yang sempurna di akhirat. Wa niyatun wal qawlu tsummal amal bi ghairi wafqi sunnatin la tuqbalu. Niat, ucapan, kemudian amal tidak sesuai dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus mengikuti apa aturan, ya, aturan yang sudah diterangkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian pembahasan berikut membahas tentang darajatun niat fi sholati thalathatun, ya, tingkatan-tingkatan niat di dalam sholat itu ada 3, ya. Itu nanti insyaallah pertemuan berikut kita membahasnya, tingkatan-tingkatan niat di dalam sholat, ya. Ada niat sholat wajib, ada niat sholat sunnah yang ditentukan dengan waktu, dan ada niat sholat sunnah mutlaqah, ya. 3 itu nanti kita bahas di pertemuan berikut. Allahumma jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqan bi tafarruqan ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakila mahruma. Subhanaka bihamdika asyhadu an astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Wa la minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.